Halo sahabat Liputan6.com, kembali lagi dalam program News Flash edisi hari ini 10 November 2023 bersama saya Benedikta Miranti. Ada berita viral apa aja sih hari ini? Let's check this out. Berita yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan pihaknya sudah menjerat Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Hiarij alias Edi Hiarij sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut bahwa surat penetapan tersangka terhadap Edi sudah ditandatangani sejak 2 pekan lalu. Alex menyebut bahwa Edi tidak sendirian menjadi tersangka, namun ia dijerat bersama 3 orang lainnya, hanya saja ia belum bersedia merinci terkait hal ini. Lebih jauh, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengakui kasus dugaan penerimaan gratifikasi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini sudah meningkat menjadi proses penyidikan. Waduh, kok makin banyak aja sih jajaran kabinet yang terjerat kasus KPK nih. Beralih ke berita yang kedua, nasib malang menimpa tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bantaeng saat berupaya menangkap bandar narkoba bernama Loli di Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pasalnya, Loli saat itu berhasil kabur dan salah seorang anggota polisi terluka karena ditikam oleh pelaku hingga motor miliknya dipakai oleh pelaku untuk melarikan diri. Kasat Narkoba Polres Bantaeng, Ibtu Didi Sutikno menceritakan bahwa kejadian itu bermula kala 4 orang anggota Satres Narkoba Polres Bantaeng berupaya menangkap Loli di rumah ibunya. Ketika aparat kepolisian masuk ke dalam rumah, ibu Loli lalu berteriak. Teriakan tersebutlah yang membuat Loli mendengarnya sehingga bandar narkoba itu segera melarikan diri. 2 anggota polisi yang berjaga di depan rumah itu pun langsung mengejar Loli. Keduanya sebenarnya sempat menangkap Loli, namun akhirnya gagal karena Loli berhasil kabur. Namun kemudian Loli berlari menggunakan motor yang diparkir di depan rumah tersebut sehingga ia berhasil kabur menggunakan motor tersebut. Waduh, ini sih namanya polisi dikerjain ya. Berita yang terakhir, Gedung Putih Amerika Serikat mengumumkan bahwa Israel telah setuju melakukan jeda perang di jalur Gaza. Akan tetapi jeda itu hanya berlangsung selama 4 jam dalam sehari. Israel akan memulai jeda tersebut pada Kamis waktu setempat. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan bahwa jeda itu akan digunakan agar warga Gaza dapat menyelamatkan diri ke daerah selatan. Ia berkata bahwa ide jeda ini muncul lewat diskusi antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Terkait gencatan senjata, Al Jazeera sebelumnya menyebut ada diskusi antara Amerika Serikat, Qatar, dan Hamas terkait penukaran tawanan. Media lokal Israel mengatakan bahwa ada juga diskusi terkait pembebasan tahanan Palestina agar orang-orang yang diculik oleh Hamas bisa bebas. Di sisi lain, Israel mengatakan siap membebaskan para tahanan agar sebagian besar tawanan Hamas juga bisa bebas. Diskusi pembebasan ini juga terkait dengan wacana gencatan senjata. Kita sama-sama berharap ya agar kedepannya gencatan senjata bisa dilakukan supaya tidak semakin banyak korban yang berjatuhan. Itu dia 3 berita dalam program News Flash edisi hari ini. Saya Benedikta Miranti undur diri dan sampai jumpa.